Assalamualaikum Pak Ajis dan saudara-saudaraku semua. Mantap ini. Kalau pengalaman hidup ini kan enak. Daripada kita copas-copas, copy paste, mending kita berbagilah pengalaman hidup. Jadi saling berbagi pengalaman, ya kan? Mengapa ketika kita tidak kenal DN, kita tidak ke Allah, rezeki lancar ya, aman-aman aja kan? Tetapi ketika kita mulai mengenal Allah, maknanya mulai ada rasa ingin mendekat kepada Allah, terus rezeki kita merosot. Sebenarnya gini, ini saya mau kasih ilustrasi. Semua tuh pelajaran hikmah itu harus ada kata-kata hikmahnya, harus ada ilustrasinya, biar mudah kita pahami. Contohnya beginilah ya, mungkin semua yang di sini pernah muda lah, pernah pacaran ya kan. Gimana rasanya kita berpacaran dulu? Ini kita mau ngomong hakikat cinta ini. Kalau kita masih ada pacar terus kita mau jadian lagi sama cewek yang baru, pasti marah dia kalau tahu kita masih ada pacar yang lama. Pasti dia bilang, selesaikan dulu urusanmu sama pacarmu itu, putus dia, lepas dia, baru kamu betul-betul sama saya. Itu maknanya siapapun orang tidak mau diduakan, ya kan? Apalagi Allah. Allah itu Tuhan yang Esa. Dia sudah bilang, akulah Tuhanmu, akulah yang Esa. Jangan duakan Allah dengan dunia. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya Allah, lepas dulu rasa cinta kita kepada dunia. Benar ya Allah, aku ingin dekat padamu ya Allah. Aku ingin benar-benar bertakwa padamu ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Palsu cintamu itu, kata Allah. Ya kan? Kenapa Allah bilang palsu? Nyatanya kita langsung dikasih ujian. Disitulah pembuktian cinta kita kepada Allah. Apa yang kita miliki diambil semua. Mungkin gaji belasan juta, puluhan juta diambil, akhirnya nggak ada duit. Ya kan? Biasanya kita beruang, berduit, tiba-tiba susah kita ngutang-ngutang. Saya pernah rasakan itu. Selama ini aku maksiat jalan ya Allah, tapi kok rezekiku lancar. Ya, jangan salah. Orang yang masih bermaksiat ketika rezekinya lancar itu namanya istidraj. Sengaja Allah memberi dia rezeki terus, kasih terus, kasih terus, kasih terus, tapi untuk tambah jauh. Hati-hati kalau kita gampang mendapatkan rezeki tetapi kita nggak gunakan di jalan Allah, nggak gunakan pada semestinya, itu istidraj. Itu yang dibilang ilham pujur. Allah menyesatkan kita secara halus. Jadi jangan kita bandingkan dulu enak uang banyak, sekarang uang sedikit. Ya justru yang sedikit inilah yang benar. Coba ingat-ingatlah. Dulu uang banyak dengan sekarang uang sedikit, mana yang lebih dekat kepada Allah? Jadi rata-rata pasti seperti itu. Seperti ayat yang tadi, jangan kau mengatakan telah beriman, ya kan, sebelum kami uji. Kemiskinan, harta benda, apalagi kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kelaparan. Pernah nggak kita merasa kelaparan? Kalau belum pernah merasa kelaparan ya belum diuji tuh. Saya pernah merasakan kelaparan sampai nggak ada lagi lauk, mau beli telur aja satu butir pun nggak ada. Akhirnya apa? Saya dan istri makan pakai bawang merah, cuma diiris-iris aja bawang merah. Hari gini nggak bisa makan, ya kan? Kelewatan kali hari gini nggak bisa makan kan? Tapi begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Nah, dulu biasanya banyak uang makan pizza gitu. Sekarang makan telur dadar, nikmatnya luar biasa itu. Makanya kenapa saya jadi suka telur dadar, ya itu rahmat Allah tadi itu. Ya kan? Allah kenalkan itu kenikmatan yang ketika kita susah itu nikmatnya luar biasa.
Memang di awalnya kita mengeluh, pasti semua orang mengeluh. Nggak ada lah dibilang aku nggak ada duit tenang-tenang aja. Ya itu butuh proses, tenangnya itu butuh proses. Di awal-awal pasti terguncang juga kita, pasti goyang kita, ya. Nah itu mungkin yang kita cintai satu, uang. Yang kita cintai harta. Itu dulu yang Allah kikis. Putuskan dulu tuh pacarmu itu, kata Allah kan. Kalau betul kau cinta kepadaku, putuskan pacar-pacarmu itu. Apa aja pacar kita. Akhirnya dikikis sama Allah. Disitulah keujian kita. Allah lihat keimanan kita diuji Allah. Kalau betul kita, ya Allah benar ya Allah, apapun yang sudah Engkau lakukan pada diriku, apapun yang sudah Engkau tetapkan pada diriku, aku siap ya Allah. Di situ baru ada Allah turunkan rahmatnya. Seperti apa rahmatnya? Apa kalau langsung dikasih uang? Bukan. Apa kalau langsung selesai dari masalah? Bukan. Rahmat Allah itu adalah ketenangan hati. Coba perhatikan, kita nggak ada uang tapi hati tenang. Kita punya masalah tapi hati tenang. Masalah belum selesai, hati tenang. Itu rahmat namanya. Ya. Disitulah apa pengikisan pacar-pacar kita tadi itu. Banyak kali kau selingkuh, kata Allah kan. Nah, putusin dulu satu-satu. Kalau betul cinta kepada aku, putusin tuh pacar-pacarmu semua. Di situ Allah ingin lihat. Jadi nggak gampang bilang aku beriman padamu ya Allah, nggak gampang. Sekarang tanya pada diri kita, sudahkah kita mengalami seperti apa yang di Al-Quran itu bilang? Diuji dengan ketakutan, nggak pernah takut hidup kita, slow aja hidup kita kan, nggak pernah takut, nggak pernah tergoncang, nggak pernah punya masalah, nggak pernah kekurangan, nggak pernah kelaparan, terus mengaku beriman, enak kali kan? Jadi bersyukur bagi teman-teman yang mulai mengamalkan DN langsung jatuh tuh. Bersyukurlah pada Allah. Tapi kita itu baru proses awal tuh. Ujian Allah yang ketika kita mulai mendekat, satu, Allah beri dengan kesusahan. Ya. Tapi ada lagi proses ujian Allah yang lebih tinggi. Allah beri kesenangan. Nah ini hati-hati kita. Yang ujian kesenangan ini kadang kita sering terpleset. Terkadang kita tidak merasa kita diuji Allah. Padahal Allah bilang, sesungguhnya aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Nah, ketika diuji yang buruk-buruk, yang pahit-pahit, sadar kita, aku diuji Allah. Tapi giliran kita dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang berlimpah, dikasih kemuliaan, dikasih nama baik, apalagi kehormatan, derajat tinggi. Di situ kita lupa kadang. Nggak merasa kita diuji Allah. Padahal itu ujian juga itu. Nah, jadi ya haruslah kita intinya sesuatu, makanya dalam hidup ini jangan terlalu cinta lah. Apapun. Masa sih bang sama anak sama istri nggak boleh terlalu cinta? Nggak boleh. Diambil nanti sama Allah. Hati-hati. Terlalu cinta sama istri diambil. Terlalu cinta sama anak diambil. Terlalu cinta sama harta diambil. Terlalu bangga dengan kesehatan kita, kesehatan diambil. Ya kan? Hati-hati lah. Kadang ketika sehat kita merasa gagah, merasa kuat, merasa bisa. Akhirnya dikasih sakit, lemah kita. Banyak begitu kan. Sudah sakit, sudah stroke, baru di situ aku tak berdaya ya Allah, aku lemah ya Allah. Tapi ketika dulu sehat, macam-macam kita buat kan. Nah, jadi ya memang ngeri lah kalau wilayah ujian ini ngeri. Kita pelajari